Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Wa yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit taqwa. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin. Rahul Bukhari. Wa zada an-Nasa'i fa in lam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus seluruh pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin, para sesepuh, para pinisepuh, para tokoh masyarakat, para orang tua, para bapak hadirin, ibu-ibu hadirat rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih diberikan umur panjang, masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu secara rutin setiap hari Ahad subuh pagi. Mudah-mudahan pertemuan kita, silaturahmi rutin kita setiap pagi ini, setiap minggu pagi ini senantiasa diberikan kecukupan rizki, senantiasa diberikan keberkahan hidup, senantiasa diberikan rahmat serta ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa dihaturkan kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat hingga umatnya sampai dengan akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatul uzma nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, pembahasan kita masih berkaitan tentang salat. Mengulang pembahasan yang lalu, yang 2 minggu yang lalu ya, berkaitan tentang sholat, karena waktu itu Pak Hajinya belum ada gitu, jadi saya jelasin lagi nih. Iya, kalau ada Pak Haji, kalau ada Pak Haji Tobiin seru gitu maksudnya. Jadi sholatnya orang, sholat adalah merupakan satu kewajiban bagi kita tentunya, dan itu sudah kita fahami bersama. Namun sholat adalah satu ibadah yang kita memauquta, yang memiliki ketentuan yang di waktu yang memiliki ketentuan yang kuat, ketentuan yang paten, yang artinya praktek, jumlah, waktu dan sebagainya, cara-caranya ada ketentuan secara khusus dan tidak bisa dilakukan sembarangan. Bahkan ada termasuk waktu-waktu tertentu yang tidak boleh melaksanakan sholat. Artinya bagi kita bahwa sholat adalah satu ibadah yang perlu didasari pelaksanaannya dengan pengetahuan, dengan ilmu tentang sholat, kan begitu. Maka kita berkewajiban untuk belajar bagaimana supaya sholat kita benar secara syariat, secara fikih saja minimal, kan gitu maksudnya. Kalau persoalan urusan diterima dan tidak itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita sudah berusaha maksimal untuk ibadah kita, sholat kita khususnya sesuai dengan syariat Islam, sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah digariskan di dalam syariat Islam, atau dalam hal ini adalah dalam ilmu fikih secara fikhian. Karena fikih merupakan satu standar yang minimal kita sebagai orang awam, kita belum masuk ke dalam wilayah akhlak atau wilayah tasawuf, kan begitu. Masih
istilahnya masih satu ibadah yang bentuknya masih kelihatan, masih yang istilahnya perlu dipahami dengan kasat mata bagaimana yang benar begitu menurut syariat. Artinya bahwa kita masih menapaki syariat, kita menapaki hakikat ataupun ma'rifat itu adalah ketika syariatnya tidak menjadi gerbang utama ketika harus dijalaninya di dalam menapaki hakikat ataupun menapaki kema'rifatan, kan begitu. Artinya syariat menjadi hal yang penting karena hal ini menjadi satu hal yang utama. Namun demikian, sholat adalah merupakan satu perilaku, satu urusan, satu perintah. Maka perintah tergantung daripada niat, kan begitu. Al-umur bimaqasidiha. Bahwa setiap segala sesuatu perkara itu tergantung daripada tujuan niatnya, dan ini penting, kan begitu. Maka rukun di dalam sholat salah satunya adalah niat. Ketika niat berbarengan dengan takbiratul ihram, hatinya niat usolli fardul zuhri misalnya, atau usolli fardus subhi rakaataini mustaqbilal qiblah. Itu hati kita tuh niat di situ, gitu maksudnya. Nah, maka ucapan usolli menjadi hal yang sunnah. Kenapa? Karena membantu yang wajib. Kalau kita tidak mengucapkan itu, hati kita tidak muncul hudurul qalbi indas sholat, hadirnya hati ketika sholat. Karena kadang kita ketika sholat tuh hatinya kemana baik gitu, maksudnya tidak hadir. Nah, ini yang jadi bahaya. Nah, bahkan dalam pendapat dari seorang ulama seperti Al-Ghazali menyatakan bahwa apabila hatinya tidak hadir, tidak hudurul qalbi pada saat takbiratul ihram, maka kita termasuk sholatnya tidak sah. Kan bahaya ini. Maka dari itu berusahalah untuk hadirnya hati ketika melaksanakan sholat, terutama wabil khusus pada saat takbiratul ihram. Maka mengucapkan usolli menjadi satu hal yang sebuah keharusan bagi menghadirkan sebuah kewajiban, yaitu hadirnya hati ketika niat. Nah, itu khusyuk dalam tingkatan tertentu memang tidak begitu diharuskan, tetapi kita harus berusaha untuk melakukan kekhusyuan. Sebagaimana Al-Quran kan begitu, termasuk qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un, kan begitu. Berbahagia orang-orang yang beriman yang sholatnya khusyuk, kan begitu. Artinya kita sudah mendapatkan label kebahagiaan dari Allah dunyan wa ukhran ketika kita mampu menghadirkan kekhusyuan di dalam sholat. Di situ khusyuknya dibagi, ya itu. Maka dari itu sholat khusyuk itu penting. Bagaimana diciptakannya? Ya kita wajib untuk menciptakannya, mengupayakannya, mengusahakannya. Salah satunya adalah kita memahami tentang ilmu tentang sholat, kan begitu. Ilmu tentang sholat wajib kita pahami. Kenapa? Karena bisa menciptakan kekhusyuan. Oh, tenang aja, kan ilmunya begini. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana dengan sholat di kendaraan, kan begitu. Di kendaraan, apakah di kereta, apakah di atas perahu, apakah di atas kapal pesawat dan sebagainya. Bagaimana sholatnya itu? Kalau kita lihat bahwa rukun yang berikutnya adalah al-qiyam ma'al qudrah, berdiri ketika berkuasa untuk berdiri atau mampu untuk berdiri. Asalnya bahwa sholat itu harus berdiri, tapi man ajaza 'anil qiyam fil fariḍah shalla jalisan, fa in ajaza 'anil julus shalla muttaji'an. Idza ajazal musalli 'anil qiyam, seorang sholat yang tidak mampu berdiri fi sholatil fardi, di dalam sholat fardu. Ingat nih, dalam sholat fardu
Artinya ini materi tentang kewajiban kita harus berdiri ini untuk sholat fardu. Kalau untuk sholat sunnah berarti kan logikanya begitu. Untuk sholat sunnah itu namanya juga sholat sunnah. Apabila kita malas-malasan misalnya sholat sunnah sambil duduk, ya nggak apa-apa gitu ya. Cuma jangan ingin disamakan pahalanya orang yang sambil berdiri, jelas beda kan gitu maksudnya. Begitu. Artinya dalam kondisi malas, kita malas berdiri, kemudian kita duduk untuk sholat sunnah boleh, nggak apa-apa gitu maksudnya. Begitu. Tapi untuk yang dia wajib, itu wajib berusaha untuk supaya dilakukan sholatnya berdiri. Nah, apabila tidak bisa berdiri, sholat qa'idan, maka sholat sambil duduk. Wala yanqusu thawabu, dan itu tidak mengurangi pahalanya. Kenapa? Karena memang dia secara zatiyah asrul jinsi, bahwa dia itu secara kemampuan tidak mampu untuk berdiri. Dengan berbagai alasan kan begitu. Li'annahu ma'dzur, karena hal itu termasuk yang di'udzuri. Artinya apa? Yang diringankan oleh Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Imran bin Hasin, "Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' fa 'ala jambin." Wa zada an-Nasa'i fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Salatlah engkau sambil berdiri. Apabila kamu tidak mampu, sambil duduk. Apabila kamu tidak mampu, maka sambil berbaring. Apabila tidak mampu berbaring, famustalqiyan, maka dibebaskan. La yukallifullah, dibebaskan itu dibebaskan menghadap kemana saja, bukan kemudian dibebaskan tidak sholat, tidak, tapi dibebaskan kemana saja menghadapnya, tidak mesti fa'ala jambin. Fa'ala jambin itu kepalanya sebelah sini, sebelah mana tuh? Sebelah utara, kakinya sebelah selatan, miring kayak mayat. Nah itu kira-kira kayak mayat dikubur, begitu. Itu fa'ala jambin tuh begitu. Nah, fa'ala jambin gak bisa menghadap ke situ. Ya udah kakinya ke barat, kepalanya di sebelah timur. Ya boleh, nggak apa-apa, gitu maksudnya, begitu. Apalagi di sambil duduk, nah itu bagus. Ya, sambil duduk tuh di punggungnya keatasin, disenderin sedikit gitu, sebagai penanda dia sambil duduk, sambil selonjoran misalnya begitu. Nah itu boleh seperti itu. Fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian naqalal ijma' ala dzalik, sepakat para ulama tentang hadis itu, bahwa hadis itu yang dipakai untuk menjelaskan tentang kewajiban kita melaksanakan sholat sambil berdiri, tetapi apabila tidak mampu sambil duduk dan seterusnya. Wa'lam annahu, dan ketahuilah sesungguhnya, laisal murad bil ajzi adamul imkan bal khauful halak. Nah, yang dimaksud daripada, bukanlah yang dimaksud daripada ajaz, ketidakmampuan berdiri itu tidak adanya kemungkinan, tetapi justru lebih dari itu, bal khauful halak. Akan tetapi yang dimaksud daripada ketidakmampuan di sana adalah ketika berdiri akan terjadi kerusakan pada anggota tubuh kita, au ziyadatul marad, atau juga terjadinya penyakit yang semakin parah, au li khaufin masyaqqatin syadidatin, atau misalnya akan di auluhukin masyaqqatin syadidatin, atau akan nanti setelah kita berdiri dipaksakan akan terjadi masyaqqah syadidah, satu kesulitan yang besar yang kemungkinannya tidak bisa permanen disembuhkan. Au khaufil gharqi, atau juga karena takut tenggelam. Misalnya kita sholat di atas perahu, lalu tiba-tiba ombaknya besar kan gitu, tadinya tenang ombaknya besar, maka kita langsung sambil duduk, jangan dipaksakan sambil berdiri. Kalau berdiri dipaksa kita nanti kejebur, kan begitu maksudnya, begitu. Wa dawranir ra'si, dan terbenturnya kepala, fi haqqi raqibis safinah,
apa namanya, dan terbenturnya kepala fi haqqi raqibis safinah, di dalam kebiasaan kita naiki perahu, kan begitu. Nah ini contohnya kalau dulu kan perahu, karena belum ada kereta, belum ada mobil, belum ada pesawat, kan begitu. Ya kalau kereta berdusel-duselan, sholat sebagaimana biasa, misalnya menggelar sajadah dan sebagainya, lah ini berarti dia nggak tahu ilmunya, begitu. Apalagi mengganggu orang lain melakukan lalu lalang lewat. Dalam satu makalah dalam kitab Al-Muhadzab kan begitu dikatakan bahwa sholat di tempat umum, nah itu maksudnya yang tidak dipergunakan untuk sholat, maka itu termasuk makruh. Contohnya di situ tuh sholat di depan pintu gitu, maksudnya depan pintu kan ini pasti orang lewat, itu nggak boleh gitu, maksudnya makruh. Sholat tapi makruh. Kenapa? Ya tempatnya tidak tepat, kecuali ada kesepakatan, kan gitu maksudnya. Ada kesepakatan, misalnya ada kesepakatan di antara masyarakat sekitar, kan iya, jalan itu bisa dipergunakan untuk sholat, misalnya kesepakatan itu dengan keamanan sudah sepakat, sudah harus dijaga dan sebagainya. Seperti di sebuah masjid yang kadang kalau Jumatan itu jalan ditutup untuk Jumatan, yang nggak apa-apa, itu mah kesepakatan, dan itu Jumatan doang, kan begitu. Tidak waktu-waktu yang rutin, tidak, Jumatan doang, kan begitu. Dan itu sepakat antara pihak keamanan dengan pihak DKM dan juga pengguna jalan. Dan itu ada jalan alternatif lain yang bisa dilakukan, kan gitu maksudnya. Jadi kalau yang seperti itu boleh, tapi kalau di tempat umum yang nggak boleh, kan gitu maksudnya. Begitu. Kenapa? Karena mengganggu, kan begitu maksudnya. Kenapa? Sholat bisa di tempat lain yang lebih sepi, kan gitu maksudnya. Maka para wali kadang sholatnya di atas daun gitu, yang tidak ada orang, kan gitu maksudnya. Tidak ada orang lewat, kan begitu. Nah, begitu. Jadi kalau ada orang yang nggak sholat tuh jangan dituduh nggak sholat. Barangkali dia sholatnya di atas daun. Kita kan nggak tahu, Pak Haji. Jangan suudzon, maksudnya begitu. Iya. Ya jadi kadang kan begitu. Itu para wali seperti itu kan, di atas batu besar, kadang gitu maksudnya. Mungkin kan itu nggak ada lalu lalang orang, begitu. Di tengah-tengah kali yang airnya deras gitu maksudnya, tapi ada batu besar di situ, dia sholat di situ. Nah iya nggak apa-apa gitu maksudnya, gitu. Ya kata orang bidadari lagi berjemur, katanya begitu. Iya. Nah artinya bahwa di tempat-tempat seperti itu ada aktivitas manusia lain yang kemungkinan bisa terganggu. Maka ketika kita misalnya naiki kereta, kita sholat, datang waktu sholat, kemungkinan kita bisa berhenti atau tidak nih gitu di tempat tertentu. Maka apabila kita berhenti, ya berhentilah, jangan dipaksakan. Iya, jangan dipaksakan jalan, kan begitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa, harus sholat di kereta misalnya. Nah, sholat di kereta boleh dilakukan. Lalu bagaimana? Apakah gelar sajadah harus menghadap kiblat dan sebagainya? Tidak, gitu maksudnya. Ya, kita duduknya di mana, yang nyaman di mana. Kecuali keretanya berhenti 1 jam dan kita tahu menghadap kiblatnya kemana, gitu misalnya begitu. Dan kita permisi sama orang-orang sekitar, permisi ya, saya mau sholat, gitu maksudnya, gitu. Kalau orang lainnya nggak usah sholat di sini, di situ aja di kursi. Nah, itu kita harus nurut, Pak, karena itu bukan tempat sholat. Gitu maksudnya. Jangan kadang-kadang kita memaksakan diri, kok sholat nggak boleh. Wah, nah ini. Jadi kita, siapa yang nggak paham ini sebenarnya ini? Jangan-jangan itu kita yang mau sholat yang tidak paham, yang seakan-akan kita kan simbolisasinya orang sholat pun nggak boleh. Nah ini kadang kita ya repot lah segala sesuatunya gitu. Ya kecuali memang tempat itu dipakai untuk sholat, seperti di pesawat itu ada itu tempat sholat di belakang. Itu juga paling muat 2 orang 3 orang itu maksudnya begitu. Itu juga kan kadang kalau misalnya pesawatnya lagi menghadapi badai, kadang gerak-gerak gitu ya.
Jadi udah sambil duduk aja lebih nyaman kan begitu. Khawatir jatuh pas lagi sedekap Allahu Akbar, oleh kan bisa kejedot itu, bahaya itu. Nah itu tadi kan contohnya dauranir ra'si kan begitu, puyengnya kepala karena terjedot kan begitu maksudnya begitu. Nah ini artinya bahwa itu kondisional, tidak harus menghadap kiblat, gelar sajadah gitu maksudnya, dan harus berdiri dan sebagainya, tidak. Walaupun itu sholat wajib, kita duduk di tempat duduk kita, lalu kita copot sendalnya kan begitu, kita injak sendalnya, masa sendal ditaruh di kepala kan diinjak gitu maksudnya. Tapi maksudnya kita pakai sendal nih, nah sendal copot diinjak sendalnya. Jadi kita tidak hukumi pakai sendal karena khawatir sendalnya najis atau sepatu kita najis, copot gitu maksudnya, dicopot sepatunya, diinjak sepatunya tuh gitu dari atasnya begitu doang kan gampang itu maksudnya. Bagaimana cara bersucinya? Kalau kita punya dalam keadaan suci terus, berarti kan punya wudhu terus, ya kita lakukan langsung. Tapi kalau misalnya kita tidak punya, sulit juga kalau turun dulu pakai air juga nanti ketinggalan kereta kan gitu maksudnya. Maka kita cukup pakai tayamum, kan ringan itu maksudnya. Lalu sholatlah menghadap kemana? Menghadap kemana kita duduknya? Itu famustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, begitu. Jadi itulah caranya seperti itu, dan itu tidak mengurangi. Gimana? Adakah sholat untuk menghormati waktu? Ya ada. Contohnya kalau waktu ya. itu macet gitu kan, kita menghormati dulu waktu gitu. Ya itu sholat sunnah namanya, sholat an-nafilah 'ala ar-rahilah, sholat sunnah di atas kendaraan, itu sholat li hurmatil waqti. Niatnya usolli sunnatan li hurmatil waqti. Raka'ataini mustaqbilal qiblah lillahi ta'ala. Kok mustaqbil kiblah? Memang iya, kita niatnya mustaqbil kiblah kan. Lalu kita menghadapnya kemana? Itu lain hal, gitu maksudnya, begitu. Namun demikian ada ulama yang kedua mengatakan gak usah mustaqbil kiblah karena kita tidak menghadap kiblat, katanya begitu. Ya cukuplah rakaataini lillahi ta'ala, begitu. Ya tetap wajib tayamum, kan bersuci itu satu syarat. Syarat sah di dalam sholat harus dalam keadaan suci, kan begitu. Ya tayamumnya pengganti wudhu. Kalau misalnya pengganti mandi ya sama tayamum seperti itu. Bukan guling-guling di kereta, bukan. Ya. Kalau pas sudah nyampe keluar dari tol mama gitu, ya. Terus kita pas begitu sampai waktunya mau sholat isya bagaimana? Nah, begini, kalau sholat isya mah panjang waktunya Pak Jia. Makanya kita ukur kan, tadi kan saya katakan kita ukur nih waktunya nih. Kira-kira kemungkinannya kita nyampe rumah atau nyampe di tempat tertentu yang kita bisa melaksanakan sholat, apa masjid atau rest area atau di mana, itu jam berapa? Kan gitu maksudnya, kita ngukur lah, begitu. Apabila diukur-ukur diprediksi wah kemungkinan kita nyampe, ya udah kita nanti aja sholat wajibnya. Untuk sholat wajib, kalau sholat sunnah boleh di kendaraan, Pak Ji. Boleh kalau sholat sunnah mah. Ya sebagaimana ajaran Nabi juga begitu. Nabi itu lagi naik unta tuh, lagi perjalanan. Datang waktu sholat, beliau turun melaksanakan sholat dulu di bawah gitu maksudnya. Gelar apalah, tikar apa-apa gitu maksudnya. Lalu sholat fardu itu yang seperti itu. Tapi kalau sholat sunnah itu boleh sambil naik unta, sambil naik kendaraan, sambil nyetir. Itu apabila waktunya kemungkinannya kita tidak kemungkinannya nyampe waktunya. Tapi kemungkinannya diukur-ukur nih, sholat maghrib ini kayaknya ketinggalan nanti kita belum nyampe, dan kita rutin melakukan itu, misalnya perjalanannya karena sulit sih. Ya kalau bisa sih, makanya kan saya ada yang pernah bertanya itu kalau nggak salah, bagaimana kalau saya pulangnya jam 5 Pak Ustadz kan gitu, sholat asar dulu, apakah nunggu maghrib atau bisa? Kalau kita bisa nunggu maghrib gitu maksudnya begitu, ya tunggulah maghrib, habis maghrib baru kita pulang kan lebih enak gitu, lebih tenang. Tapi nggak mungkin ini karena khawatir nggak nyampe, ketinggalan kereta atau keretanya sudah nggak ada lagi kan gitu. Itu urgen sifatnya kan.
kita nggak pulang sementara anak istri menunggu di rumah, harus diempanin misalnya, kan begitu ibaratnya. Atau kita punya seekor burung bisa mati, udah 3 hari belum makan, kan gitu. Nah ini wajib nih, awas nih, bahaya ini, jangan dianggap sepele. Orang yang punya burung, orang yang piara apapun, itu kalau kita membiarkan, dosa itu, dosa. Iya, sampai dia mati kita membiarkan, dosa. Kita jangan dianggap tidak dosa. Nah ini hal-hal yang kayak begini tadi, kalau saya tidak pulang ini pada mati, ini bahaya. Nah gitu, ya kita pulang. Nah sholatnya yang seperti itu di kendaraan itu diperbolehkan, itu maksudnya begitu. Karena kita memang sulit ngaturnya waktunya. Tapi sekali lagi memang kita wajib berusaha untuk menyediakan waktu kita untuk sholat fardu terutama ya. Kalau sholat lain hal Pak Haji, kalau misalnya kita sholat duha dulu misalnya gitu, orang sholat duha bisa di masjid, di mobil gitu, naik kendaraan gitu, mana saja itu boleh. Jadi kadang kita kan perasaannya nanti nggak khusyuk sholat begini. Nah ini persoalannya, kita tidak meyakini ilmu yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran Islam loh. Ini masalahnya. Ini ajaran Islam. Ya lakukan sebagaimana mestinya, kan begitu. Artinya sholat seperti itu memang ajaran Islam. Rasul pun seperti itu, gitu maksudnya. Ketika di unta, ya di atas unta beliau ya sholat gitu. Nah ini sholat lihurmatil waktu. Nah itu tadi sholat menghormati masuknya waktu. Sholat zuhur nih walaupun kita niat di jamak misalnya. Nah itu tadi kalau misalnya safarnya kemungkinan bisa di jamak, ya lakukan jamak qashar, kan begitu. Kan itu lebih ringan. Jangan kemudian sholat di kereta berjamaah mengaduk gitu. Gimana ceritanya itu? Gak jelas itu, nggak tahu ilmunya jelas, gitu. Nggak tahu. Tapi berjamaah bisa, ya tapi di kereta di situ. Di tempat duduk masing-masing. Seperti biasa yang pernah saya lakukan tuh waktu di pesawat, waktu berangkat haji itu atau umroh itu kan memang waktunya kan gitu. Waktu itu berangkat dari sini subuh gitu, waktu umroh subuh. Ya, subuh itu sampai sana itu jam 5 sore gitu maksudnya. Jam 5 sorean. Itu sholat subuhnya di sini di berangkatnya sekitar 6:30 lah gitu maksudnya. 6:30. Ya perkiraannya kan kemungkinannya sampai melewati kan zuhur dengan asar gitu maksudnya. Sampai sana jam 5 ternyata. Tapi jam 5 kan turun dari pesawat, ngurus ke airport dan sebagainya, antrian panjang dan sebagainya. Gitu disarankan kemungkinannya ya nyampe maghrib lah gitu maksudnya. Dan memang benar nyampe maghrib itu naik mobil, naik dari situ naik bus ke tempat maktab, ke tempat penginapan, hotel, itu ya maghrib pas maghrib gitu maksudnya. Nah artinya zuhur dengan asar kan lewat tuh maksudnya. Nah itu dijamak qashar dan diniati di situ di awal waktu di waktu yang pertama yaitu sholat zuhur. Pas masuk waktu zuhur kan gitu. Ini sudah masuk waktu zuhur, kita niat, ditentukan tuh jamak apa qasharnya kita di situ, itu maksudnya begitu. Misalnya jamaah takdim asar ditarik ke zuhur, ya berarti kita lakukan sekarang. Apabila mau jamaah takhir berarti lakukan di waktu sholat asar, tapi niatnya di waktu sholat zuhur. Itu syaratnya begitu Pak. Nah lalu kemudian karena kemungkinannya di sana juga nggak bisa melaksanakan sholat secara sempurna, maka kita laksanakan jamaah takdim pas waktu zuhur, kita sholat juga sholat zuhur dengan sholat asar. Setelah salam baru sholat asar. Berjamaah di pesawat kan begitu, sebagai simbolnya ya kita suruh dipindah. Karena saya imam waktu itu, saya disuruh pindah ke depan gitu maksudnya, disuruh pindah ke depan dan duduknya agak ke depan gitu, agak maju ke depan karena di samping kanan kiri saya jamaah begitu.
Iya, yang perempuannya campur di situ dengan laki-laki. Yang nggak apa-apa karena memang darurat. Kalau harus pindah semua nenek-nenek, repot itu maksudnya. Udah di tempat duduknya aja gitu maksudnya. Begitu. Terus ada pertanyaan, saya kan agak ke depan ini bagaimana bisa jamaah? Bisa, nggak apa-apa gitu maksudnya. Sudah diniati karena kita memang kondisinya darurat. Sama dengan sholat khauf. Sholat khauf tahu sholat khauf. Sholat khauf itu sholat karena takut. Itu ada 3 cara kan dalam masa perang itu kalau contoh dalam fikih sih. Pada masa perang, apabila ada musuh di depan maka sholatnya bagaimana? Musuhnya dari belakang datangnya sholatnya bagaimana? Harus dijaga. Menjaga jamaah juga. Dibagi 2 baris. Baris pertama menjaga di belakang apabila musuhnya dari belakang. Rakaat pertama berjamaah semua, rakaat kedua dia misah gitu, nduluin. Pas salamnya barang. Itu luar biasa itu cara seperti itu. Itu memang dipraktekkan oleh Rasul seperti itu. Ya, kalau pesawatnya goyang-goyang harus pegangan juga Ustaz ya. Ya kan duduk. Iya, duduk kan. Saat kadang-kadang goyang-goyang. Iya boleh pegangan, misalnya pegangan apa kek gitu maksudnya. Tapi jangan pegangan tokek, nggak boleh. Ya, jangan sengaja goyang. Mau tanya ini Pak Haji kerjaannya. Sholat merem sepanjang waktu gimana? Sholat merem. Sholat merem gitu. Oh gitu. Tidur gitu Menghayati apa gimana? Jadi begini, hukum sholat merem itu bagaimana gitu. Jadi sebenarnya asal hukum adalah bahwa kita berusaha khusyuk. Kita merem bisa khusyuk, ya silakan merem. Tapi kalau misalnya kebiasaannya, kalau kita merem justru jadi ingat kabeh apa baik gitu maksudnya. Gitu, tidak konsentrasi. Maka ya sebagaimana Nabi menyatakan, ya sebaiknya sholat itu mata kita melihat tempat sujud, gitu maksudnya begitu. Tempat sujud naik mendongak ke atas juga termasuk makruh, bahkan ada yang menyatakan haram, kan gitu maksudnya, gitu. Sholat begini lihat atas, liatin. Atau sambil tengok-tengok, iltifat namanya. Nah iltifat itu termasuk gitu. Ya Nabi Yakub itu suatu hari ditegur oleh Allah itu karena salah satunya saking sayangnya kepada Nabi Yusuf gitu. Nabi Yusuf waktu itu masih masa kecil kan gitu. Dia mau jatuh, jadi beliau sholatnya itu sambil nengok gitu, sambil nengok ke anaknya. Artinya lebih menyayangi anaknya daripada konsentrasi kepada Allah. Ditegur itu yang seperti itu, gitu maksudnya, iltifat istilahnya. Jadi tengok-tengok ke kanan dan ke kiri atau kemana gitu maksudnya. Nah itu, nah ini termasuk. Nah kita makanya kan konsentrasi ke depan di tempat sujud diupayakan. Maka kita nggak usah larak lirik kan itu suatu larak lirik gitu. Iya sebelah kita siapa gitu maksudnya, begitu. Iya, artinya ya kalau nggak sah sih sampai nggak sah sih tidak, tapi termasuk yang makro kan begitu maksudnya, gitu. Pak Haji jadi begitu. Sujud, gitu. Ya. Ya gitu ya. Ya kalau merem juga, kalau merem sekali 2 kali nggak apa-apa sih merem gitu. Tapi kalau merem begini, iya. Kalau udah tua kan sholat kadang-kadang. Ya gitu. Jadi istilahnya diupayakan sholat itu khusyuk. Artinya upaya khusyuk ini menjadi satu kewajiban kita. Persoalan nanti nggak khusyuk juga ya persoalan lain. Nah itu ya. Jadi memang praktek sholat seperti itu ada di dalam syariat Islam. Apabila kemungkinannya kita menjadi rusak karena sholat sempurna, maka kita boleh sholatnya sambil duduk, dan itu tidak mengurangi thawabah, pahalanya tidak terkurangi karena kondisinya memang dalam kondisi darurat kan gitu, kondisi darurat. Apabila kondisi darurat itu kita bisa melaksanakan sholat, ya laksanakan dengan kondisi darurat seperti itu. Sholat tidak boleh ditinggalkan. Nah tadi
saya katakan apabila dalam perjalanan ya diukurlah waktunya. Kemungkinannya bagaimana nih kita nih? Kita nyampe jam berapa? Kan gitu maksudnya. Kalau kemungkinannya nggak nyampe, ya kita sholat di kendaraan. Nah, tapi kalau sholat sunnah sih boleh di kendaraan sambil duduk, sambil nonggeng, bisanya nonggeng ya nonggeng kan gitu. Sambil jongkok karena memang penuh banget kan gitu maksudnya. Iya. Sambil pegangan itu pegangan kereta yang ini gantungan itu ya sambil sholat nggak apa-apa gitu maksudnya. Yang penting bacaan-bacaannya benar dan sebagainya. Nah itu maksudnya kita berzikir alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim kan begitu. Itu maksudnya tuh. Jadi kita sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, sambil guling-guling, tapi kita ingat kepada Allah tetap melaksanakan sholat. Nah, ya ini yang insya Allah yang termasuk orang-orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia penting dan termasuk mementingkan tentang sholat. Itu ya. Cukup saya pikir sudah syuruk. Terima kasih. Demikian yang bisa dijelaskan dan dibacakan pada kesempatan pengajian ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah wal 'afwu minkum wa ufawwidu amri ila Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.